Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian pada malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan kaidah Qur'aniyah yang ke-8. Judul yang disodorkan oleh Syekh adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratun, dan seseorang yang berdosa, la taziru tidak memikul, wizra ukhra dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maka Syekh memberikan arahan bahwa beliau menegaskan hadhihi qaidatun qur'aniyatun azimah. Ini adalah kaidah Qur'aniyah yang agung, tuassisu, yang menjadi asas, limabda'in, bagi satu pondasi, min asyrafil mabadi, di antara pondasi-pondasi yang mulia. Apa itu? Wahwa mabda'ul adli, yaitu pondasi keadilan. Artinya ayat ini di mana orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang yang lain. Ini adalah pondasi keadilan, al-adlu, keadilan. Makanya kaidah ini para ulama, para hukama itu menjadikan istishhad, menjadikan satu poin penting karena agungnya dampak dari kaidah ini di dalam bab keadilan dan keinsafan. Makanya di sini ada ayat, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ikhwatu iman, kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ayat ini setidaknya ada 5 tempat dalam Quran. Ulama menelusuri ada berapa tempat. Ada 5 tempat. Yang pertama surah Al-An'am 164. Di situ ada kalimat ini. Yang kedua surah Al-Isra ayat 15. Yang ketiga surah Fatir ayat 18. Kemudian berikutnya surah Az-Zumar ayat 8. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan yang terakhir yaitu An-Najm ayat 38. Jadi makna alla taziru atau wala taziru waziratu wizra ukhra, makna kaidah ini secara ringkasnya begini, bahwa annal mukallafin innama yujazuna bi'amalihim, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi mukallaf yang dibebani. Kalau mukallif itu Allah yang membebankan syariat kepada manusia, itu mukallif Allah. Mukallaf kita yang dibebani. Bahwasanya orang-orang yang dibebani itu mukallaf, maksudnya kita
Hanya saja mereka akan diberikan jaza, balasan tergantung amalnya. In khairan fa khairun, jika dia beramal baik maka pahalanya pun kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, tapi kalau amalnya buruk maka balasannya buruk. Pernah kita jelaskan dalam satu kaidah, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amal. Artinya ini kan dari pondasi keadilan. Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kan ini keadilan. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Makanya benar. Ini seseorang tidak akan memikul dosa seseorang yang lain selama tidak ada sebabnya. Dan ini adalah kesempurnaan adilnya Allah tabaraka wa ta'ala dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Di sini kan dosa menggunakan kata wazirah, orang yang berdosa. Wizra dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, hikmah ungkapan dosa itu kan al-ithmu ya. Al-ithmu, dosa. Ungkapan dosa di ayat ini justru menggunakan kata al-wizru. Kenapa menggunakan al-wizru tidak al-ithmu? Ya, tidak al-ithmu tapi al-wizru, dosa. Karena sesungguhnya kata al-wizru nanti bisa dilihat dari kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, Ibnu Ashur, kitab tafsir. Ketika beliau menafsirkan surah yang ini di antara surah An-Najm. An-Najm ayat 48 ya, 38. An-Najm 38. Kata beliau, kata al-wizru, dosa, itu digunakan al-wizru bukan al-ithmu. Wala taziru waziratu wizra ukhra, menggunakan al-wizru. Karena al-wizru itu adalah alhamlu, pikulan, beban. Wa huwa ma yahmiluhul mar'u ala dhahrihi, yaitu apa yang dipikul oleh seseorang di atas punggungnya. Itu wizru, beban bahasa kitanya. Alhamlu itu beban. Maka diungkapkan dosa dengan al-wizru agar nanti terbayang begitu beratnya bagi seorang mukmin. Lianna yutakhayyalu thaqilan ala nafsil mu'min, karena itu akan terbayang begitu berat bagi seorang mukmin. Jadi menggunakan al-wizru, beban di pundak. Jadi dosa itu diibaratkan itu wala taziru waziratu wizra ukhra, atau alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Nah, ini kan kita sepakati ya. Kita sepakati ini semua. Maka kaidah Qur'aniyah ini berdasarkan nas itu tadi dijelaskan ada lima kali pengulangan, maka tanpa ragu lagi dipastikan itu menjadi dalil, itu menjadi dalalah bahwa pengulangan itu tentu ada hikmahnya. Nanti dibuka tafsirnya ya, yang tadi kita sebutkan di surah Al-An'am, Al-Isra, Fatir, Az-Zumar dan An-Najm. Nah, kalau dilihat dari An-Najm, boleh dilihat semuanya. Surah An-Najm, surah An-Najm ayat 38. Tapi kalau ingin lengkap jangan dari 38, nanti ditafsir dilihat dari 33 lah, dari ayat 33, 38 nanti, tapi teruskan lagi sampai 41 kalau ingin menguatkan lagi makna ini apa maksudnya. Di sini jelaskan makna dari ayat 38 di surah An-Najm. Kita ambil satu surah saja ya. Di surah An-Najm ini menunjukkan kaidah
bahwa bukan khusus umat Muhammad saja. Wala taziru waziratu wizra ukhra, itu bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Bal huwa amun fi jami'i syara'i, tapi dia umum dari seluruh syariat-syariat. Buktinya mana? Di surah An-Najm 33 sampai 41. Itu kalau dibaca tafsirnya itu panjang lebar juga. Dari ayat 33 ya. Lihat ayat 33-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi tawalla. Tinggal Qur'annya. Nanti kita buka terjemah atau tafsirnya. Afara'aita, apakah kamu tidak melihat? Tapi dengan ilmu ya, ra'aita di situ. Alladzi, yaitu orang tawalla, yang berpaling. Ibnu Katsir di sini jelaskan yang dimaksud berpaling di sini ada berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari ketaatan kepada Allah. Afara'aital ladzi tawalla, apakah Anda memperhatikan, melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Ini sama dengan surah Al-Qiyamah. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Wa tawalla afara'aital ladzi tawalla. Itu ayat 33-nya. Fala saddaqa, dia tidak mau membenarkan. Membenarkan apa? Rasul dan Al-Qur'an. Wala shalla, dan tidak mau melaksanakan salat. Tidak membenarkan Rasul, tidak mau salat, walakin, akan tetapi kadzdzaba, dia mendustakan Rasul, wa tawalla, dan berpaling dari hak, kebenaran. Nah, ini sama dengan surah Al-Qiyamah ini ya. Afara'aital ladzi tawalla. Ayat 34-nya lihat. Wa a'ta qalilan wa akda. Wa a'ta, dan dia memberi tapi bukan banyak. Qalilan, sedikit. Dia memberi tapi sedikit. Wa akda, bahkan tidak mau memberi lagi. Wa akda itu, kalau a'ta memberi, kalau akda udah saja gitu. Dia memberi sedikit, akhirnya dia tidak mau memberi lagi. Nah, ini maksudnya bukan hanya memberi harta saja, tetapi dia taatnya itu sebentar. Jadi afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa aqda, ini adalah ketaatannya sebentar, taat sebentar kemudian berhenti. Nah, ini jadi ibrah ya, pelajaran bagi kita. Nanti Ikrimah dalam Ibnu Katsir di sini ada, dan Sa'id bin Jubair, beliau memberikan perumpamaan satu kaum sedang menggali sumur. Di tengah-tengah perjalanan, di bawahnya ada batu yang besar sehingga menghambat perjalanan mereka untuk membereskan menggali sumur. Lalu mereka berkata, aduh capek, sudah lelah. Kemudian mereka tinggalkan pekerjaan itu. Nah, ini gambaran wa'a'ta qalilan wa'aqda. Jadi kalau kita taat kepada Allah jangan setengah-setengah, maksimalkan. Jadi kalau bukan hanya memberi ya, bukan hanya a'ta memberi, tapi taat secara umum. Kalau mau taat maksimalkan. Kalau kita tolab ilmu maksimalkan, kalau kita sholat maksimalkan, kita saum maksimalkan, kita melaksanakan apapun maksimalkan, jangan qalilan. Setelah qalilan wa aqda, tidak lagi mau melaksanakan itu. Nah, itu yang harus difahami. Ayat berikutnya, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia punya pengetahuan tentang ilmu gaib sehingga dia tahu apa yang dia katakan? Maksudnya orang yang hanya menggenggam hartanya, di sini jelaskan, tidak mau berinfak, memutuskan silaturahim, bahkan dia mengaku tahu yang gaib. Jadi hanya menggenggam tangannya saja, tidak mau memberikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Ayat 35.
atau apa yang diinfakkan sesungguhnya Allah akan ganti. Di surah apa ini? Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu pemberi rizki. Nah, ini bab infak ya. Kalau infak lepaskan ya. Jadi ikhwatul iman ketika berinfak lepaskan saja. Karena Allah akan memberikan, menggantikannya nanti di surga atau di akhirat dengan gantian surga. Karena dia membenarkan al-husna. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dimudahkan dalam kebaikan. Tidak mudah untuk berinfak begini, tapi oleh Allah diberikan kemudahan, mudah gitu. Jadi lamun anu infak teh golosor. Wah, masya Allah itu. Masya Allah, itu luar biasa orang yang seperti itu. Berikan proposal, belum berikan proposal saja sudah dia berikan infaknya. Kenapa? Karena orang tersebut faham. A'ta wa saddaqa bil husna, memberi dan membenarkan tentang al husna, surga. Jadi berinfak teh pisurgaeun gitulah. Makanya kita berikan yang terbaik. Ini kalau dalam bab infak. Jangan sampai kita alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla. Nah, kan itu ancaman keras surah Al-Humazah itu. Alladzi jama'a malau wa addadah, ngumpul-ngumpulkan harta. Harusnya dimanfaatkan. Banyak Pak Bu, ikhwatu iman, masyarakat yang membutuhkan harta kita. Makanya harus betul-betul kita kalau memberi ikhlaskan, lepaskan semuanya. Kalau kita memberi, kalaupun tidak itu nanti akan bahaya nantinya. Karena kalau memberi itu memang harus berinfak seperti para sahabat berinfaknya luar biasa. Abu Thalhah berinfak, Bayruha diinfakkan, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka kan meninfakkan tanpa pamrih. Maksudnya pamrihnya hanya kepada Allah, tanpa pamrih terhadap manusia. Nah, yang ini ya, ayat ini. Ayat berikutnya, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah belum dikabarkan tentang itu terhadap apa yang ada dalam suhuf Nabi Musa? Di dalam Taurat apakah tidak dijelaskan? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan juga kepada Nabi Ibrahim yang selalu waffa. Waffa itu menunaikan janji ya. Menunaikan janji itu waffa. Kalau di ayat yang lain banyak ini ya tentang makna yang ini. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nah, maka di ayat berikutnya lihat. Nah, yang ini kita bahas. Tadi muqaddimah. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru, bahwasanya seseorang yang dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini yang dimaksud. Berarti ini khususianya bukan kepada hanya umat Nabi saja, Nabi Muhammad saja. Amun fi jami'is syara'i. Ini umum terhadap semua syariat. Syariat Nabi Musa mengatakan seperti itu, syariat Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dengan hal ini jelas bahwa dosa seseorang itu tidak akan dipikul oleh orang lain. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Adilnya ya, kalau tidak ada penyebabnya. Nanti di ayat berikutnya, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan seorang manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang sudah diusahakannya. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu saufa
yuro, dan usahanya itu kelak akan dilihat. Makanya berdasarkan ayat yang ini tambahannya dalam Ibnu Katsir, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan memperoleh selain apa yang dia usahakan. Ingat, yang dia usahakan. Sedangkan usaha kita itu beda-beda. Wa anna sa'yakum la syatta. Usaha-usaha kalian itu syatat, berbeda-beda. Usaha kita itu masing-masing berbeda. Tetapi wa anna sa'yahu sawfa yura, akan diperlihatkan usaha kita. Maka usaha yang terbaik. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kalau sudah berusaha, maka akan diberikan balasan yang setimpal. Nah, di ayat alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Nah, berdasarkan ayat ini, orang tidak akan dibebankan dosa orang lain. Begitupun pahala, kecuali dari apa yang dia usahakan. Nah, ini saya tambahkan dari Ibnu Katsir. Dari ayat ini bahwa manusia tidak akan mendapat apapun kecuali yang dia usahakan. Garis bawahi, kecuali yang dia usahakan. Dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i dengan ashabnya, para pengikutnya, mereka menyimpulkan, ya, annal qiraata, mungkin ini ada beda pendapat ini, tapi ini kata Ibnu Katsir, kata Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir, annal qiraata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Annal qiraata, bahwasanya bacaan itu la yasilu, tidak akan sampai, ihda'u thawabiha, menghadiahkan pahala bacaan itu kepada siapa? Ilal mauta, kepada orang yang sudah mati. Ini Imam Syafi'i. Annal qiraata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Bacaan itu, mau bacaan apa saja, mau bacaan Al-Fatihah, bacaan apapun, tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal oper ganjalan pahala, kata Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa tidak sampai? Fa inna laisa amalihi wala kasbihi, fa innahu laisa min amalihi wala kasbihi, karena itu bukan amalnya, bukan juga usahanya. Paham ya? Bacaan itu yang diniatkan untuk dihadiahkan kepada yang meninggal, itu bukan usaha orang yang meninggal. Berbeda kalau doanya anak yang soleh. Orang tua dapat, orang tua yang meninggal dapat bacaan doa orang anak yang soleh mendoakan orang tua yang meninggal, dapat. Kenapa? Oh, amalnya, usahanya. Makanya betul di sini. Karena itulah Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan hal ini. Tidak memerintahkan mereka untuk mengerjakan, tidak pula memberikan mereka petunjuk kepadanya, baik nas hadis ataupun makna yang tersirat. Dan hal ini tidak pernah dinukil dari seorang sahabat pun melakukannya. Andaikan bacaan Quran untuk mayat itu hal yang baik, tentu pun kita akan menggalakkan dan berlomba-lomba. Kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Artinya, ya, harus bagaimana kalau di dalam hal ini? Mau dosa, mau pahala, itu masing-masing. Kalau orang yang sudah meninggal, ya sudah, meninggal saja. Nah, Ibnu Katsir menyodorkan satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dan ini masyhur. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila manusia meninggal, terputus amalnya.
illa min thalathin, kecuali 3 saja. Nah ini apakah ini amal? Bukan. Perhatikan. 1, min waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya, atau sodakotin jariyatin mim ba'dihi, sodakoh jariah setelah dia meninggal, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi Ibnu Katsir menyodorkan riwayat Muslim ini 3, 1 anak solih, 2 sodakoh jariah, 3 ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah Ibnu Katsir menjelaskan 3 macam amal ini hakikatnya jerih payah yang bersangkutan almarhum, dan merupakan buah dari karyanya, buah dari kerjanya, menunjukkan kalaulah begitu bisa mengkader anak menjadi soleh dan anak itu mendoakan sampai tidak? Sampai kalau yang ini anak soleh kita mendoakan kita di alam kubur itu sampai. Kenapa? Min amalihi, min kasbihi, dari usahanya, saatnya. Makanya betul kembali ke yang tadi itu pas. Hadirin ikhwatul pas. Makanya kalau kita ingin berinfak jangan setelah mati. Itu kan kesimpulannya. Kalau kita ingin berinfak jangan setelah mati. Ada tidak orang yang berinfak setelah mati? Ada. Oleh ahli keluarganya kan. Ini infak dari bapak saya almarhum. Kan bukan itu. Harusnya anaknya yang berinfak atas dia, dan otomatis amal soleh anak ini akan terus mengalir ke alam kubur. Kenapa? Karena waladin solihin yad'u lahu. Nah kalau yang ini betul hasil jerih payahnya ya, anak solih, sodakoh jariah. Maksud sodakoh jariah itu gambaran gampangnya nih, ini masjid dibangun oleh perintis orang-orang tua kita dahulu, mereka sudah meninggal. Masjid ini dibangun kembali, bahkan dihilangkan aslinya, wallahu alam ya, satu saat nanti dihilangkan Masjid Baitur Rahman ini, hilang. Maksud hilang tidak lagi ornamennya seperti ini, menjadi lebih mewah. Apakah orang tua kita dulu yang pernah membangun masjid ini atau masjid yang kecil itu terputus amalnya karena sudah hilang semuanya? Kan tidak. Kenapa tidak? Karena tidak mungkin jadi masjid yang besar yang nanti kalau tidak ada masjid yang ini. Dan masjid yang dulu yang kecil sebelum masjid ini itu pun para perintis sepuh-sepuh kita terdahulu, dan mereka akan mendapatkan pahala. Kenapa? Ini bagian daripada usaha mereka. Ini yang dimaksud sodakoh jariah, sodakoh yang mengalir begitu. Apakah itu ada hubungan dengan yang ini? Ada. Yang dimaksud dengan apa? Ini usahanya, ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi ada multi level pahala. Jadi multi level terus berjenjang gitu. Jadi barokah ya Pak Bu, orang tua kita dulu yang pernah memakmurkan Masjid Baitur Rahman, kemudian mereka semuanya sudah meninggal dunia. Waduh, cur-cornya tuh luar biasa itu. Sedang mendapatkan kenikmatan kubur. Kenapa? Sodakotin jariah. Sodakoh jariah. Maka Pak Bu kalau mau bersodakoh, punten mengkol halanya, kalau mau bersodakoh maksimalkan, jangan nanti ya. Mau sodakoh, bahkan ada yang mengatakan sodakoh jariah sama dengan wakaf. Ada ulama mengatakan begitu. Kenapa wakaf? Ngocor wakaf mah gitu. Sodakotin jariyatin sama dengan al-wakfu wakaf. Jadi kalau kita ingin bersodakoh, berinfak, berzakat, bahkan wakaf, jangan dinanti-nanti. Kenapa Bu jangan dinanti-nanti? Kita tidak tahu malakul maut kapan menjemput kita. Kalaulah bisa hari ini ya hari ini. Bahkan dalam hadis dijelaskan, kalaulah nanti
Kalaulah besok hari kiamat, maka hari ini harus menanam, sok we tanam gitu. Kenapa? Bab sedekah jariyah itu jangan dinanti-nanti, nanti saja. Nanti saja kalau saya pensiun, memang keumuran gitu. Nanti saja. Kalau ada niat itu bismillah itu. Bismillah, wakaf. Karena ingin mendapatkan sedekah jariyah. Pak Bu, atau di alam kubur jangan dianggap mudah ya. Nanti ini bab akidah kalau ini. Jangan dianggap mudah, berat tantangannya di alam kubur itu. Dan yang akan mengantarkan kepada kita amaluhu, amalnya. Yang mana? Ya yang 3 yang ini. Enak ya kalau deposito akhirat begitu. Kita di alam kubur golosor pahalanya gitu. Yang deposito kan begitu. Kita simpan di satu perusahaan, kita simpan di bank sekian uang itu, kemudian kita setiap bulan dapat pahala, kita dapat uang, itu kan deposito, apalagi deposito yang ini. Makanya kalau punya harta segera infak, wakaf. Karena kalau nanti tidak diwakafkan, nanti di dalam surah Al-Munafikun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, terus fa'as-sadaqo, tuh kan ya. Ya Allah, tangguhkan lagi usiaku, kembalikan sebarang semenit saja ke dunia. Untuk apa? Fa'as-sadaqo, biar saya bisa bersodaqo, berinfak, berwakaf. Makanya bab wakaf itu Masya Allah luar biasa. Dan kalau diperhatikan Pak Bu, dengan kecerdasan agama kita, 3 poin yang tadi, 1 sedekah jariyah, 2 apa? Ilmu yang bermanfaat, 3 apa? Anak soleh yang mendoakan. Sedekah, ilmu, anak. Adanya di mana? Kalau ingin disatu padukan, tong hese, tong ditilu tempat tong di satu tempat saja. Dengan kecerdasan agama ya. Ayana di mana? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Di mana adanya? Pesantren. Pesantren kan bisa masuk 3-tiganya. Anda dengan kecerdasan agama. Setelah dipikir-pikir, nya ayat tiluan anak didinya. Ingin mengkader anak di pesantren pasti ingin anak yang soleh, bukan yang pintar. Anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang tahu tentang kesolihan. Tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ajengan, tidak harus jadi ustazah, tidak harus. Kalau ingin jadi anak soleh tidak harus itu. Tidak semuanya ustaz itu soleh. Kalau anak di pesantren kan bukan agar dia cerdas, anak pesantren kan agar tahu tentang agama, meapal kanu agama gitu. Lain jadi cerdas. Kalaulah nanti anak kita jadi ini, ya silahkan, itu takdir dari Allah, qadarullah. Nanti ada orang yang bisa mengajar lagi, nanti ada orang yang bisa di IT, nanti bisa orang mengajar di sekolah umum. Itu kan qadarullah, takdir dari Allah. Yang terpenting ketika memesantrenkan hanya ingin anak ini menjadi anak yang soleh, titik, begitu. Takdirnya mah kumaha Allah. Rek jadi presiden RI, alhamdulillah gitu. Presiden RI Hafiz harus tadi dia kudu aya ti Baitur Rahman tah. Harus ada kayak berapa tahun kemudian ya, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian nanti ada presiden yang bisa mengimami di Masjid Istiqlal. Itu ya, kita merasa ingin ya ada yang presiden begitu. Tong diteruskan ya, kudu diganti dengan presiden yang hafiz. Nah, kembali ke yang tadi. Coba berpikirnya cerdas. Amal yang dilakukan oleh kita, ya amal kita sendiri. Dosa yang dilakukan oleh seseorang, ya oleh dosa seseorang. Tapi dengan ayat yang tadi, dengan dengan hadis yang tadi, ada tapi ada penyebabnya. Kalau orang pernah membangun satu bangunan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka itu jadi sedekah jariyah. Kalau kita pernah mengajarkan ilmu agama, maka itu jadi
jariah juga. Kalau kita mengkadar anak yang soleh itu jadi itu juga. Makanya betul ya, kenapa hari ini pesantren-pesantren digandrungi hari ini ya. Kalau dulu kan sulit, mereka pesantren kente bayanganna naon baong gitu. Kan dulu ngus budak teh ka pesantren ke nah baong gitu. Sekarang mah sudah berubah istilah itu. Justru mereka itu ingin pesantren kene. Bukan apa-apa Bu. Pesantren itu salah satu yang bisa menyelamatkan di generasi sekarang. Makanya kalau kita berinfak, kalau bahkan kita berwakaf ke pesantren, Masya Allah tiga-tiganya masuk. Karena dalam pesantren ingat ada ilmu yang bermanfaat. Di situ juga ada sodakoh jariah membangun fisiknya. Di situ juga ada anak yang sedang menuju soleh. Kan itu terus semuanya. Makanya kembali ke yang tadi ya. Kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak akan sampai hadiah bacaan kepada yang mati karena itu bukan dari amalnya. Tapi kalau anaknya mendoakan itu akan masuk. Tapi kalau santri-santri mendoakan almarhum dan almarhum itu pernah membangun pesantren itu, sampai tidak? Sampai. Dari mana sampainya? Sodakoh yang dia sodakohkan, yang dia wakafkan. Makanya mulai dari sekarang ya, wakaf mikirnya. Infak. Lebar muntah gitu. Bising ke jadi warisan. Ya, warisan teh tuh pipasean. Pasea itu teh kalau tidak dibarengi dengan agama. Baik, kembali ke yang tadi hadirin ikhwatu iman. Bismillah. Jadi nanti seorang yang dosa tidak akan memikul dosa orang lain kecuali ada sebab. Maksudnya tadi kalau kebaikan ada sebab, bisa ngocor 3 amal yang tadi. Keburukan juga sesungguhnya bisa saja. Kalau apa? Kalau orang ini sebagai perintis kemaksiatan, perintis kemusyrikan, perintis kedurhakaan, kalau jadi perintisnya akan menjadikan dosa yang lainnya. Nauzubillah ya, multi level dosa. Walaupun tadi alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, surah An-Nahl. Jadi dosa-dosa orang yang menyesatkan tanpa ilmu itu akan turun temurun. Siga kieu lah gampang namanya. Di Arab jahiliyah kan ada patung-patung berhala, patung Lata, patung Uzza, patung Manat, dan patung-patung yang lainnya, ratusan patung-patung di orang-orang Arab jahiliyah. Pertanyaannya, siapa perintis yang membawa patung pertama kali ke Makkah? Saha? Amr bin Luhai al-Khuzai. Berarti dia mendapatkan multi level dosa. Sebelum ada Islam, dia jauh-jauh datang dari Syam ke Makkah untuk membawa ngagugusur patung. Digugusur patung di Syam, di negeri Syam. Dibawa di Syam kan ada Nasrani menyembah berhala salib. Nah, dia membawa beberapa patung ke Mekah. Ngagugusur jauh-jauh di negeri Syam ke Makkah. Singkat cerita sampai di Mekah diterima oleh penduduk Makkah saat itu. Maka dibuatkan patung sampai nanti Nabi membebaskan kota Mekah yang disebut Fathu Makkah, surah Al-Fat dan surah An-Nasr. Ketika mau menghancurkan patung yang ada dalam Ka'bah, itu berapa banyak? Di dalam Ka'bah, di dalam Bu, Pak, seberapa? 360 patung. Belum yang di rumah-rumahnya, patung Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Itulah dosa yang dilakukan pertama kali oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, dan Nabi melihat dengan mata kepala sendiri ketika melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi mengatakan, ini siapa yang dia di dalam neraka
keluarlah ususnya dan dia jalan dengan menggugusur ususnya sendiri, dan itu setimpal al jaza'u min jinsil amal. Karena dia jauh-jauh dari Syam membawa patung ke Mekah, di akhirat pun dia akan membawa kadut sorangan, usus sendiri keluar, dan dia akan berjalan seperti itu. Itulah sosok Amr bin Luhai al-Khuzai yang digambarkan oleh Allah ketika Nabi melaksanakan Isra ke langit. Nah, jadi kan pelajaran bagi kita hadirin ikhwatu iman. Makanya copy paste. Makanya kalau seseorang di copy paste kebaikan, alhamdulillah itu akan terus menjadi amal soleh kita. Makanya Pak Bu dari sekarang ya, kalau punya harta, jadikan harta itu sodakoh yang mengalir, jangan bertahan. Jangan sampai kita sodakoh jariah sudah diwakafkan, digugat lagi. Ada tidak yang menggugat wakaf? Ada. Orang yang mewakafkan tidak menggugat, anaknya tidak menggugat, cucunya tidak menggugat, mungkin cicitnya yang akan menggugat wakaf dari orang tua beliau gitu. Makanya berpikir kalau wakaf kalau sedekah mesti jariah. Kita punya ilmu harus yuntafa'u bihi, manfaatkan. Kita punya anak kadar menjadi anak yang soleh, terlepas semuanya dari qadarullah ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, itu tambahannya. Nah, di sini juga nanti bisa diaplikasikan kaidah ini dalam Quran. Nah, ini panjang lagi ya. Tapi ringkasnya begini, ada dua contoh beliau menjelaskan. Yang pertama aplikasi dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ini panjang lebar, tapi saya ringkas. Kisah Nabi Yusuf di saat beliau menahan saudaranya yaitu Bunyamin, saudaranya, ya adiknya Bunyamin. Kenapa ditahan, disekap, tidak pulang gitu? Karena disimpan di tempat bawa barang bawaan mereka, satu wadah atau satu alat untuk piala atau alat takar atau sesuatu yang berharga. Maka disebutlah bahwa Nabi Yusuf ketika itu Bunyamin ditahan dikarenakan Bunyamin mencuri, padahal Bunyamin tidak mencuri ya, ini strateginya. Lalu saudara-saudara Bunyamin datang kepada Nabi Yusuf, ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhon kabiron. Wahai raja, ini mereka kakak-kakaknya Nabi Yusuf, belum tahu ini adalah Nabi Yusuf. Aneh itu, lanjutnya teu apal ke adina, tapi adina yaitu Bunyamin apal ke Nabi Yusuf. Berarti bakating kunaon tanya poek we. Ya ayyuhal aziz, wahai raja, sesungguhnya ini adik kami, dia punya bapak yang sudah tua renta. Fakhud ahadana makanah, maka ambillah di antara kami sebagai jaminan pengganti dari adikku ini Bunyamin. Jangan ditahan adikku ini, biar di antara kami saja. Kenapa? Inna naraka minal muhsinin, kami lihat bahwa engkau adalah orang yang berbuat baik. Kan Nabi Yusuf apa jawaban Nabi Yusuf? Kisah Nabi Yusuf di surat naon? Yusuf itu. Tong saya dari awal sampai akhir lengkap tuh. Jawabannya lihat, ini ayat tadi ayat 78 dijawab dalam ayat 79-nya, ma'adzallah. Ma'adzallah itu na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, anna khudha alla man wajadna mata'ana indahu. Na'udzubillah, kami akan mengambil terhadap apa yang barang bawaan kami dicuri. Berarti apa ini? Ini ingin menjelaskan praktek kaidah yang tadi. Kalaulah Bunyamin ini berdosa, ya ini diambil saja, tidak harus diganti. Itu kaidahnya ya.
Tapi kakak-kakaknya kan entong atuh toswek ku abdi saha Yahuza dan sebagainya. Tapi tidak, Nabi Yusuf adil. Dan Nabi Yusuf itu tidak bukan ini strategi. Bunyamin bukan pencuri, tapi disimpan barang tertentu, barang milik raja disimpan di tempat barang-barang mereka itu dan dimasukkan ke situ, nanti diperiksa oleh para pengawal saat itu. Ternyata Bunyamin, maka Bunyamin dibawa ke istana, orang-orangnya yang lainnya kakak-kakaknya pulang ke Syam, ke Filistin saat itu. Jadi ini contoh ya. Contoh pertama, ini adil. Yang salah ya salah gitu. Walaupun kita tahu ini adalah strategi Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh kedua, coba bandingkan, kata Syekh, barakallahu fik, kata beliau, semoga Allah memberikan barakah padamu, ucapan Fir'aun. Contoh kedua, ucapan Fir'aun kepada para tukang sihir. Apa yang diucapkan setelah tukang sihir mengatakan nanti akan ada lahir seorang dari Bani Israel, anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Membunuh anak-anak dari Bani Israel yang lahir. Wahum bi alafin, ribuan, bahasanya ya, ribuan bayi dibunuh. Ribuan, warubama bi asyaratiha, mungkin puluhan ribu gitu. Saking banyaknya. Bayangkan Fir'aun berani itu. Berarti yang ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Diratakan semuanya. Kan bayi tidak ada dosa, tapi karena kekhawatiran Fir'aun ingin tadi itu maka diratakan. Nah, dua contoh ini tatbik dalam kaidah yang tadi. Kalau Nabi Yusuf ya sesuai dengan itu. Tapi kalau Fir'aun tidak, nah ini kembangkan kepada hal-hal yang lain yang nantinya bahwa kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan. Kalau meminjam dari ayat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan yang ihsan kecuali dengan ihsan kembali. Maka inilah yang harus kita pahami ya, yang harus kita pahami bahwa semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita, antara tadi apakah keadilan atau tidak. Dan kembali ke yang tadi, seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali kalau dia menjadi perintis dari dosa itu semua. Atau nanti juga akan ada peristiwa-peristiwa yang kita mesti berhati-hati atas satu fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang zalim saja, tetapi orang yang khusus, orang-orang yang iman pun akan menimpa fitnah itu kepada mereka dengan syarat dibiarkan kemungkaran itu. Innan nas idza ra'aul munkara bainahum falan yunkiruhu yushiku ayya'ummahumullahu biiqabihi. Allah akan meratakan siksanya kalau ada orang yang melihat kemungkaran tapi dibiarkan kemungkaran itu, maka semuanya akan rata. Sama dengan surah Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hadirin khotiman, terakhir Zainab binti Jahshin dalam Sahih Muslim bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, anahliku, apakah kami akan binasa, wa fina solihun, dan di antara kami ada orang-orang yang solih? Maka Nabi mengatakan, na'am, ya, kalian akan binasa walaupun kalian ada orang-orang solih. Idza kathural khubutha, apabila kemaksiatan sudah merajalela. Jadi ke bawah eta teh. Tapi nanti kehidupan berbeda. Kalau ini azab, kalau bagi orang kafir ini azab, kalau bagi orang mukmin ini adalah musibah, ujian bagi mereka semua. Hadirin wa iman rahimakumullah, demikian kaidah yang ke-8, alla taziru waziratu wizra ukhra. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Insyaallah di bulan depan kita akan masuk ke kaidah ke-9 insyaallah.
Kaidahnya adalah walaisa dzakaru kal untha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.